teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Dwi Mulyawan. Di video kali ini aku akan mengajak kalian melihat salah satu tradisi paling sakral di Pulau Bali, yaitu adalah ogoh-ogoh. Nah, sebelum kemeriahan ogoh-ogoh dimulai, ada satu proses penting yang disebut pengerupukan. Di sore hari ini, masyarakat Bali melakukan ritual untuk membersihkan lingkungan dari energi negatif. Sebelum malam nanti semuanya dilepaskan dalam arak-arakan ogoh-ogoh. Yuk kita lihat suasana dan pelaksanaannya yuk. Let's go! Satu mimpi, satu tujuan. Semua sudah ribut teman-teman. Oke teman-teman, sebelum pengerupukan dimulai, aku akan menggunakan kamen dulu ya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman selesai sudah ya.
mengatur jarak, mengatur tapi wasane keamanan ring suan-suan. Seekor atau dari sekalang kami ngiring napi sane bukan jepos mandane sami memargi becek lang rayu. Titiang kadia sabun ike sida matur. Kritik sosial. Perundungan bukan sekedar candaan fisik, melainkan upaya sistematis untuk menghancurkan eksistensi seseorang. Melalui rebut medaya, penonton diajak untuk menyadari bahwa di balik setiap tindakan intimidasi ada medaya atau martabat manusia yang sedang dikoyak. Ogoh-ogoh ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk berhenti menjadi penindas maupun penonton yang diam dan mulai kembali memanusiakan manusia. Adalah sosok penguasa makhluk buta kala yang hidup di hutan angkat dan melambangkan kekuatan alam liar yang belum seimbang. Dalam cerita drama Tari Balu, ia dan pasukannya sering mengganggu kehidupan manusia dengan menimbulkan penyakit, kerusakan, dan ketakutan, sehingga masyarakat memohon pertolongan kepada para dewa melalui tapak seorang Resi. Permohonan itu dijawab oleh Dewa Siwa yang turun untuk menyeimbangkan keadaan, bukan menghancurkan. Terjadilah pertarungan antara kekuatan suci dan buta wana raja, namun pada akhirnya ia tidak dibinasakan, melainkan disadarkan bahwa dirinya juga bagian dari ciptaan Tuhan dan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Buta wana raja kemudian tunduk dan berjanji tidak lagi mengganggu manusia, dengan syarat manusia tetap memberikan penghormatan melalui upacara seperti buta yagna. Sejak saat itu, ia berubah dari sosok perusak menjadi penjaga harmoni alam, sesuai dengan ajaran keseimbangan dalam konsep Trihita Karana. Inilah penampilan dari nomor undi 2. Kalau udah raja
tapi dekat agung gede ada punika tuan yang merasa gede hari kenal yang mau menguasai kancana gimana dan kebang itu merasa ya nanti madan ya nanti madan ya Dalam mitologi Bali, Gamal dipercaya sebagai makhluk halus yang melambangkan keraguan dan ketakutan manusia. Ia bayangan samar yang hadir saat seseorang berada dalam kondisi batin yang goyah. Konon, Gamal muncul di tempat sunyi persimpangan jalan, tepi sawah saat hujan atau di pekarangan rumah ketika malam mulai turun. Wujudnya tidak jelas, hanya berupa bayangan kabut. Dia tidak menyerang sebenar, tetapi ketika keraguan menjadi lawan manusia, membuat aku menjadi takut, lalu mengambil keputusan dan kehilangan arah. Dalam cerita rakyat, seorang yang terlalu lama mengganggu Gamal akan kehilangan kepercayaan diri dan mudah tersesat bukan hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Untuk mengusirnya, masyarakat biasanya melakukan doa, persembahyangan kecil atau mengaturkan tanam sebagai atau personifikasi energi negatif dalam diri manusia. Inilah penampilan dari nomor urut 3 Black People dengan judul ogoh-ogoh Gamal. Aud kelor mengisahkan tentang sebuah pohon kelor tua yang tumbuh di pinggir desa dan dipercaya memiliki kekuatan gaib. Warga desa selalu menghormati pohon itu dan hanya mengambil daun kelor secukupnya karena mereka percaya pohon tersebut harus dijaga. Namun suatu hari, seorang pria bernama Aud datang dengan niat mengambil semua bagian pohon kelor untuk dijual demi keuntungan besar. Ia tidak peduli dengan peringatan warga desa tentang bahaya merusak pohon tersebut. Pada suatu malam yang gelap, Aud mulai menebang pohon kelor itu. Tetapi hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan suara misterius terdengar dari dalam pohon. Ternyata pohon kelor itu dijaga oleh kekuatan alam yang marah karena keserakahan manusia. Sejak kejadian itu, desa menjadi mencekam dan
dukun yang serakah dan merusak alam. Inilah penampilan dari nomor undi 4 dengan judul ogoh-ogoh Out Kelor. Sampurna setade ngemargiang legaloging punika nebang pohon taruh pilih-pilih ipun kelor rasa punika yen presiden manung kali biasa punika pajang kedalih oleh ipun kalau sani pajang nebenin kesangkalan kok gitu ya Pi? Oh benar itu benar lautan pajang maka kalau ikan itu nanti no sana maring bumi Ogoh-ogoh yang berjudul Dina Kalapaksa. Dina Kalapaksa, Sukro Wage Wayang disebut juga dengan Dina Kalapaksa. Diyakini sebagai hari yang cermat atau kotor karena buku wayang merupakan saat bertemunya sang wayang dan sang sinta, sehingga keseluruhan hari pada buku tersebut cermat dan puncaknya pada saat sebelum tumpah wayang. Dalam Sundaregama disebutkan bahwa pada hari ini umat manusia melakukan pembatasan secara simbolis untuk menangkal pengaruh buruk yang ada di sekitar dengan menggoreskan kapur tepat pada dada dan mesusu di bawah tempat tidur dan di pintu masuk rumah. Pada esok paginya atau bertepatan pada tumpah wayang, semua sesuap tersebut dikumpulkan pada sebuah pintu disertai dengan segahan diletakkan di lebu di depan gerbang pintu rumah dengan mengucapkan sesapan atau bahasa sesuai kemampuan dengan maksud untuk membuang secara kecemaran dan mengembalikan sangkala ke asalnya, yakni Sabto Petale. Tradisi Mesesuo merupakan wujud permohonan perlindungan kepada Sang Hyang Maha Wisesa terhadap pengaruh negatif kala. Selain itu juga sebagai sarana penyupatan kekuatan negatif di Buana Agung dan Buana Alit yang bebas dari bahaya, bencana, penyakit, sehingga mendapatkan penyucian di hari tumpah buaya. Inilah penampilan dari nomor undi 5, yaitu Detya X Kasna Adnya yang dikoordinatori oleh Soka.
yang berjudul Sandi Kala. Dalam lontar kala tatwa dijelaskan tentang Sandi Kala. Sandi Kala merupakan istilah yang digunakan dalam menandakan waktu. Sandi Kala terdiri dari dua suku kata, yaitu sandi berarti pertemuan dua ruas dan kala berarti waktu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sandi kala yaitu sebuah fase pertemuan antara siang dan malam. Sandi kala dimaknai fase transisi dari dunia yang berbeda, yaitu dari alam skala ke alam diskala. Makna dari itu, dalam kehidupan masyarakat tradisional Bali ada sebuah larangan yang melarang masyarakat untuk beraktivitas pada saat sandi kala, karena diyakini mulai dari sandi kala itu dunia sudah beralih menjadi milik dunia lain. Kekuatan dahsyat yang tak kasat mata dari sandi kala tersebut dapat mengganggu dan membuat kita celaka. Kala yang muncul pada saat sandi kala salah satunya adalah Batara Kala adalah putra Dewa Siwa yang diberi gelar penguasa waktu. Batara Kala sering disimbolkan sebagai raksasa yang perawakan gagah, berwajah seram, hampir tidak menyerupai seorang dewa. Batara Kala sering muncul pada saat sandi kala dengan tujuan mencari mangsa ataupun memberi pengaruh buruk untuk masyarakat, sehingga sangat dilarang untuk berada di luar rumah pada saat sandi kala agar sifat-sifat buta kala tidak terlanjur masuk dan memberikan pengaruh buruk pada kita. Inilah penampilan dari nomor undi 6 dengan ogoh-ogoh sandi kala. Papan kasal semua bertemu tepat buatan. Enggak ditoleh, enggak dilakar pak. Ada penyelesaian nih. Nah, uang sing kadung lantur. Dak jadi. Zaman Kali Yoga, banyak manusia berperilaku buruk seperti memfitnah, berkata kasar, mengadu domba, dan mencaci maki karena mereka tidak melaksanakan niatnya. Akibatnya, buta kala turun ke dunia untuk mempengaruhi manusia agar berbuat dosa. Setelah meninggal,
Atma akan diadili oleh sang Suratma dan bagi yang berdosa akan dibawa ke tegal penangkaran, tempat penuh api dan makhluk mengerikan yang menghukumnya. Kemudian Atma dibawa ke kawah cendera dibuka oleh Buddha Prumut, raksasa menakutkan yang menyiksa mereka dengan memotong lidah yang terus tumbuh kembali. Jeritan mereka tidak akan didengar karena ini adalah akibat dari dosa di dunia. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya melaksanakan niatnya serta menjaga ucapan dan perilaku agar mendapatkan kebaikan di akhirat. Inilah penampilan dari nomor undi 7 Gunung Payung yang dikoordinatori oleh Dendana dengan ogoh-ogoh yang berjudul Atma Prasangsa. Silakan menyaksikan. Anda kebaut patut kelawan hewan itulah karena bakal bolehnya Doloran ngamangke dadabang kami maparita kane tato mulai kehilangan haji sebagai penutur. Istilah ini menjadi metaforan atas hilangnya unsur satwa, cahaya kebaikan, kejujuran dan kebijaksanaan dari dalam diri manusia, sehingga menyisakan ketimpangan dalam struktur. Tanpa kendali satwa, jiwa manusia kini didominasi oleh perpaduan antara rajas, meliputi nafsu, ambisi, dan keangkuhan, serta tamas, meliputi kebodohan, ketamakan, dan kegelapan. Dominasi kedua unsur ini menciptakan atmosfer kehidupan yang liar, di mana tindakan semena-mena dilakukan tanpa pertimbangan moral. Di era globalisasi ini, uang telah menjelma menjadi Tuhan baru dan poros peradaban. Kekayaan materi dipuja sebagai tolak ukur martabat, memicu perlombaan mengumpulkan harta yang mengabaikan etika, seperti maraknya praktik korupsi
narasi. Melalui narasi ini, kita diingatkan tentang retaknya harmoni budi pekerti yang luhur. Nir Satwa bukan sekedar refleksi atas kegelapan akal manusia, melainkan sebuah seruan mendesak untuk kembali menata jiwa agar tidak karam dalam arus zaman edan yang menghalalkan segala cara. Kayak di nonton sama.
ada bukan itu ibu pramaniko tuan pariwanik pejah kita yang dem ngamet gunang amer jasa jadi wah dia wah keting kang dia para sambo para anu ke berapa Kang pangesangan nerang kenal terus senor Bapak Nyoman Sonor Bapak Subrate senorang boko duit Oke, jadi gini Bli, sebelum itu bisa perkenalkan dirinya dulu Bli. Perkenalkan, nama saya Ika Dwi Padi Chandra sebagai pilihan Sekedrunya Sakti Dharma Banjar Sawangan.
Jadi ini Bli, saya ingin bertanya apa sih makna ogoh-ogoh tahun ini bagi Banjar ini? Oke, untuk makna pertama judulnya itu adalah Nir Satwam. Nir Satwam menggambarkan tiga raksasa yang ingin mencapai kemakmuran atau kekayaan. Ada tiga karakter. Yang di paling bawah itu dia tuh tidak punya pemikiran yang bagus, yang udah paling bawah. Habis itu yang kedua, yang paling besar, yang mempunyai kepala besar itu dia tuh menggambarkan dia tuh keras kepala, tidak mau kalah. Habis itu yang ketiga itu dia sudah mempunyai kekuasaan, yang sudah mencapai kekayaan itu, kemakmuran kekayaan itu. Habis itu dia tuh bertengkar, ada yang saling caplok, saling makan, habis itu saling lejak, itulah bahasa Balinya, saling menjatuhkan, diinjak. Itu sih untuk maknanya dari Nir Satwam ini yang kita garap di Seketruna Sate Dharma Banjarsawangi. Apa sih pesan yang ingin disampaikan lewat ogoh-ogoh ini, Bli? Untuk pesan yang kita sampaikan di sini, kita jangan sampai menjatuhkan orang. Apalagi kita udah mempunyai kekuasaan, semisal kita menjadi kayak mempunyai kekuasaan di semisal di kabupaten atau di Banjar, itu kita mempunyai kekuasaan. Habis itu kita saling menjatuhkan antar warga, antar prajuru itu, biar kita tidak saling menjatuhkan untuk mencapai kemakmuran atau kekayaan itu. Kalau sekarang tentang prosesnya, Bli, ya, berapa lama proses pembuatan ogoh-ogoh ini? Untuk proses kita start di bulan Desember ya, Desember awal kita proses, habis itu rangkum di H-1 penilaian di Kabupaten Batang, sekitar dua setengah bulan. Apa tantangan terbesar saat membuatnya, Bli? Nah, tantangan terbesar itu di lingkungan kita ini, kebanyakan pemuda-pemuda kita itu sudah pada bekerja, punya kesibukan lain-lain lah. Teman-teman kita itu tidak bisa mengatur waktunya untuk bisa ikut berkecimpung di Banjar untuk menggarap sebuah karya ogoh-ogoh. Itu sih berarti kita tuh tidak bisa terlalu mengepus lah untuk ke anggota itu, ayo sini ini kita nggak gini juga nggak mau. Dia tuh kayak kita push terus-terusan, malah dia nggak datang ke wanita, Karena pada akhirnya bakal dewasa juga, Bli, ya, punya kehidupan masing-masing juga, Bli, ya. Tapi kita udah dewasa, tapi jangan sampai, terutama yang laki-laki, jangan sampai kita meninggalkan Banjar Sawang, maksudnya Banjar lingkungan kita di sini. Oke. Soalnya apa-apa nanti kita pasti dibantu sama Banjar, keluarga Banjar, bisa dibantu. Aja sih. Kalau sekarang tentang tim, ya, Bli, ya, berapa orang yang terlibat dalam pembuatan ini, Bli? Untuk yang terlibat paling maksimal untuk pembuatan itu maksimal 25 orang lah. 25 orang itu udah udah maksimal banget untuk kita di Banjarsawangan ini, udah maksimal banget. Karena kan kita punya kelompok-kelompok juga, jadi terbagilah pemuda kita di Banjarsawangan ini. Bagaimana kerjasama antar pemuda di Banjar? Untuk kerjasamanya sih sangat bagus ya, dari kerjasama untuk
Oke teman-teman, wah tadi voice-nya tiba-tiba mati ya di tengah jalan. Jadinya kita tidak bisa dengar deh percakapan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, tapi tidak apa-apa kok teman-teman ya. Saat voice-nya mati itu, aku tinggal sisa satu soal saja kok teman-teman ya. Yaitu adalah soalnya seperti ini teman-teman ya. Apa harapan kakak setelah semua rangkaian ini selesai? Nah, jadi jawaban si kakaknya atau si belinya yang tadi itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi harapannya yaitu adalah melalui ogoh-ogoh ini semua energi negatif bisa dibersihkan dan kita bisa menyambut Nyepi dengan hati yang lebih tenang. Oke teman-teman, jadi begitu ya kurang lebih kata kakaknya tadi ya, atau kata belinya tadi ya teman-teman ya. Oke, sedikit ku tambahkan kenapa sih ogoh-ogoh penting sebelum nyepi. Nah, ogoh-ogoh penting sebelum nyepi untuk mengusir dan membersihkan energi negatif, tanda kurung, buta kala, sebelum memasuki hari raya nyepi. Nah, ngapain saja sih saat nyepi itu? Nah, saat nyepi umat Hindu di Bali melakukan tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak menyalakan api atau listrik, dan tidak hiburan. Nah, fokus pada diam, tenang, dan introspeksi diri ya. Oke, dan apa sih makna nyepi itu? Nah, makna nyepi itu kembali dalam diri, membersihkan pikiran, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini gelap banget guys. Malam nyepi sangat gelap ya teman-teman ya. Kalau nyepi saat siang hari mah biasa saja ya. Tapi kalau sudah saat malamnya, gelap banget teman-teman ya. Aku jadi nggak berani keluar teman-teman ya. Selain melanggar, aku juga takut teman-teman ya. Gak kelihatan apa-apa ya teman-teman ya. Di luar gelap banget ya. Ini aku sedang berada di kamar ya. Ini aku menggunakan pencahayaan hanya dari handphone ya teman-teman ya. Ini saja di kamar sudah gelap banget ya, apalagi di luar ya teman-teman ya. Dan sekarang sehari setelah nyepi, lingkungan sudah kembali ramai lagi ya teman-teman ya. Sudah tidak sepi lagi. Dan seperti ini ya sekarang keadaan jalannya ya teman-teman ya. Lingkungan sekarang sudah sama seperti biasanya ya teman-teman ya. Sudah semua orang sudah mulai beraktivitas ya teman-teman ya. Lampu sekarang sudah biasa dihidupkan ya teman-teman ya, sudah tidak melanggar lagi. Dia